Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Masya Allah, semangat. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan ketua kelasnya siapkan dan pimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap, gerak. Beri salam kepada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Amin. Oke, baik. Sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Jadi, tolong dengarkan namanya ya. Ya, Bu. Oke, baik. Amelia Ramadhani, Hadir, Bu. Gary Alfati, Hadir, Bu. Dinda. Hadir, Bu. Alhamdulillah semua hadir ya. Oke, baik. Pada hari ini ada yang tahu kita akan mempelajari pelajaran apa? Tidak, Bu. Oke. Hari ini anak-anak kita akan mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia muatan KD 3.3 dan KD 4.3, yaitu mengenai teks eksplementasi. Ada yang sudah dengar itu apa yang dimaksud dengan teks eksplementasi? Belum, Bu. Oke, baik. Di sini Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan teks eksplementasi. Sebelum Ibu menjelaskan, silahkan buka buku paketnya halaman 9. Di situ ada bagian KD 3.3 pembelajaran teks eksplementasi. Ya, oke, baik. Ya, Bu. Nah, teks eksplementasi. Teks eksplementasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Nah, di teks eksplementasi ini harus disajikan teks yang berisi tentang fakta, bukan opini ya. Ya, Bu. Jadi, Ibu ulangi sekali lagi, teks eksplementasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Dan teks eksplementasi tersebut memuat teks yang bersifat fakta. Jadi anak-anak, dalam teks eksplementasi ini memuat fakta ya, bukan opini, hal-hal yang berbau dengan kebenaran. Oke, baik, dipahami? Oke. Teks eksplementasi itu memiliki struktur. Struktur itu sama halnya dengan susunan atau tatanan. Strukturnya yaitu pernyataan umum dan deretan penjelasan dan kesimpulan. Jadi ada berapa struktur teks eksplementasi? Ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua yaitu deretan penjelasan. Dan yang ketiga yaitu kesimpulan. Oke, baik. Ibu akan melanjut ke pelajaran selanjutnya, yaitu bagaimana cara untuk memahami teks eksplementasi. Bagaimana kita untuk mengetahui bahwa teks tersebut merupakan teks eksplementasi. Yang pertama, kita bisa melakukan dengan 2 cara. Yang pertama, tahap pertama yaitu dengan menentukan kata-kata kunci. Nah, apakah yang dimaksud dengan kata-kata kunci? Kata-kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam teks. Contohnya, kata-kata kunci biasa ada dalam judul maupun isi teks. Dalam pencarian informasi, kata-kata kunci dapat diperluas dan dipersempit dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang tepat dan sangat sesuai dengan sasaran yang dibutuhkan. Jadi, Ibu ulangi lagi ya.
adapun tahap-tahap untuk menentukan bahwa teks tersebut, yaitu teks eksperimentasi, merupakan ada 2 tahap. Yang pertama, kita harus dulu menentukan kata-kata kunci. Ya, betul sekali, kata-kata kunci. Kata-kata kunci itu kata-kata penting yang biasa muncul di teks, yang terdiri atas judul ataupun isi teks. Dan yang tahap kedua yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Baik, maksud dari menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dalam teks yaitu di mana dalam sebuah teks eksperimentasi fakta-fakta yang terkait informasi yang terdapat dalam teks eksperimentasi itu dapat dibuatkan sebuah pernyataan, dan pernyataan tersebut akan disusun menjadi sebuah ringkasan, dan ringkasan tersebut akan dijadikan sebuah kesimpulan. Jadi, untuk menjawab pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan teks eksperimentasi, kita memerlukan pernyataan-pernyataan pokok atau pokok-pokok dari kalimat teks tersebut. Nah, untuk menjawab pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan teks eksperimentasi, kita memerlukan informasi penting. Informasi penting dari teks dapat ditentukan dengan menjawab pokok-pokok pertanyaan. Kata tanya yang digunakan antara lain yaitu sebagaimana kita ketahui 5W plus 1H, atau lebih sering dikenal dengan sebutan apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, anak-anak sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, kalau begitu Ibu akan memberikan contoh teks eksperimentasi. Jadi ini contohnya, silahkan disimak baik-baik, dan bagi yang ingin menulis hal-hal penting silahkan dicatat ya. Ibu akan membacakan contoh dari teks eksperimentasi. Ya, Bu. Contohnya yaitu pada teks kalor dan suhu. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Perpindahan kalor dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu dalam benda. Kalor dapat menaikkan atau menurunkan suhu. Semakin besar kenaikan suhu, maka kalor yang diterima oleh benda semakin besar. Ya, sebaliknya juga ya. Jika semakin kecil kenaikan suhu, maka kalor yang diterima di suatu benda akan mengalami kenaikan yang lebih kecil. Oke, ditulis ya. Nah, dari contoh yang Ibu tadi jelaskan, yaitu mengenai teks kalor dan suhu, kita dapat menentukan bahwa teks tersebut merupakan teks eksperimentasi dengan tahap begini. Berdasarkan tersebut, kata-kata yang sering muncul atau sering diulangi yaitu kalor dan suhu. Jadi, dalam teks tersebut, ide pokoknya yaitu pada kalor dan suhu. Kemudian, tahap selanjutnya yaitu teks eksperimentasi tersebut juga dapat dipahami dengan cara menjawab pertanyaan. Sebagaimana Ibu tadi jelaskan, yaitu bisa menggunakan 5W plus 1H. Di sini Ibu akan mencontohkan dari teks yang telah Ibu jelaskan tadi, yaitu contohnya misalnya apa yang dimaksud dengan kalor. Nah, jadi dalam teks tersebut bisa menimbulkan pertanyaan dan jawaban dari pertanyaan tersebut terdapat dalam teks itu sendiri. Contohnya kayak apa yang dimaksud dengan kalor? Jadi, kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Kemudian, Ibu akan memberikan satu contoh lagi yaitu dengan kata kapan. Ya, kapan kalor dapat berpindah? Kalor dapat berpindah ketika terjadi kenaikan suhu dalam benda. Oke. Sampai sini dimengerti? Oke. Ya, Bu. Oke, kalau sudah dimengerti, kita akan lanjut ke pembelajaran 2 KD 4.3. Silakan dibuka buku panduannya. Nah, tahap selanjutnya yaitu kita harus membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksperimentasi. Adapun tahap-tahap untuk membuat ringkasan dalam teks eksperimentasi. Yang pertama, kita harus membaca terlebih dahulu dengan saksama teks yang akan dibuat ringkasan, yaitu seperti contoh tadi, yaitu teks suhu dan kalor. Kita harus membaca terlebih dahulu.
Kemudian tahap yang kedua yaitu setelah kita membaca, kita harus mencatat gagasan utama dalam setiap paragraf. Gagasan utama atau ide pokok ya, sama saja ya anak-anak. Kemudian tahap yang ketiga yaitu ubahlah gagasan utama menjadi kalimat efektif. Kalimat efektif. Kemudian yang keempat, rangkaikanlah kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf yang padu. Dan kelima, pastikan kamu menggunakan kosakata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi, jika kita telah membaca teks tersebut dan kita telah membuat pernyataan-pernyataan, maka tahap selanjutnya yaitu kita membuat sebuah ringkasan. Nah, sebuah ringkasan itu ada 5 tahap, sebagaimana Ibu telah jelaskan tadi ya. Selanjutnya, setelah kita membuat ringkasan, maka kita dapat membuat kesimpulan. Kesimpulan yang dibuat ini berdasarkan biasa dari data-data yang telah kita ringkas. Nah, setelah membuat ringkasan, kita dapat membuat kesimpulan. Sebelum itu, kalian harus tahu bahwa apa yang dimaksud dengan kesimpulan. Kesimpulan merupakan pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya. Jadi kesimpulan yaitu pendapat terakhir yang mengandung sebuah informasi dari semua teks yang telah dijelaskan tadi. Kesimpulan dibuat agar informasi yang diperoleh dapat mudah diingat dengan cara mencatat informasi penting dalam teks. Jadi kesimpulan ini tujuannya itu untuk mudah diingat dan kalimat-kalimat yang di dalamnya merupakan intisari dari teks tersebut. Dari contoh tadi, teks kalor dan suhu ya anak-anak. Nah, selanjutnya Ibu akan membacakan sebuah teks dan teks ini akan diringkas. Jadi silahkan dengarkan teksnya ya. Oke. Ibu akan bacakan, jika ada yang ingin ditulis silahkan. Pernahkah kamu merasakan panas tubuhmu? Tentu kamu pernah meletakkan tangan di kening ketika demam. Dalam kehidupan sehari-hari, ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda atau ruang dikenal dengan istilah suhu. Permukaan tangan kita tidak dapat mengukur suhu secara akurat. Terdapat suatu alat yang digunakan untuk mengukur suhu secara tepat dan dapat digunakan secara internasional, yaitu termometer. Termometer memiliki satuan standar antara lain Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasanya menggunakan termometer Celsius. Nah, dari contoh teks yang Ibu bacakan tadi, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan atau ringkasan. Yang pertama yaitu ringkasan dari teks yang Ibu bacakan tadi, yaitu suhu. Suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Setiap benda atau ruangan dapat diukur suhunya menggunakan termometer. Ada banyak satuan ukuran untuk mengukur suhu, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, adapun contoh kesimpulan dari teks yang Ibu bacakan tadi, yaitu kesimpulannya, jadi panas atau dinginnya suatu benda dinamakan dengan suhu. Suhu dapat diukur dengan menggunakan alat yang bernama termometer. Ada berbagai macam satuan ukuran termometer yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, termometer yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu bernama termometer Celsius. Nah, anak-anak, kemudian untuk membuat kesimpulan dari teks eksplanasi, kita harus dulu mengetahui apakah yang dimaksud dengan kesimpulan. Kesimpulan dapat dibuat berdasarkan pernyataan-pernyataan yang ada. Nah, untuk itu silahkan buka bukunya halaman 10, kerjakan tugas pada halaman tersebut, ada teks 3.2 di situ, tolong dikerjakan. Dalam tugas tersebut disuruh untuk membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Jadi anak-anak diharapkan untuk mengerjakan tugas. Ibu akan memberikan waktu selama 30 menit untuk mengerjakan tugas tersebut.
Selama untuk pengerjaan tugas, diharapkan siswa dapat jujur melaksanakan dan mengerjakan tugas tersebut. Tidak boleh ada yang menyontek. Oke, Ibu persilakan. Silakan kerjakan tugasnya. Ya, ini Amelia Ramadhani, kenapa jalan-jalan? Ya, silakan duduk di tempatnya saja. Ibu tadi sudah mengatakan bahwa tidak usah menyontek. Jadi, anak-anakku sekalian, bahwa menyontek itu merupakan perilaku yang tidak terpuji, di mana menyontek itu tidak membuat kita untuk mendapatkan nilai yang bagus, berarti kita itu pintar. Kita harus menghargai dan selalu percaya diri akan hasil kerja kita sendiri. Walaupun salah, namun jika hasil kerja kita sendiri, Ibu lebih berpartisipasi untuk memberikan nilai kepada siswa yang tidak menjawab dengan benar seutuhnya, namun mengerjakan dengan hasil upaya dia sendiri. Karena menyontek merupakan perilaku yang tidak terpuji, yaitu perilaku yang tercela. Karena sesungguhnya Ibu menilai itu tidak berdasarkan hasil tugas yang kalian berikan kepada Ibu, namun ada beberapa hal yang Ibu nilai. Yang pertama itu sikap dan kejujuran, dan Ibu hanya ingin mengetes sejauh mana pemahaman Anda mengenai materi yang Ibu berikan. Jadi ini nasihat untuk kalian semua, bukan hanya terkhusus untuk Amelia Ramadhani. Jadi lain kali jika Ibu memberikan tugas, tidak usah ada sistem menyontek. Silakan kerjakan tugasnya masing-masing, dan tidak perlu mendapatkan nilai yang bagus jika hasil yang kalian berikan kepada Ibu itu bukan hasil pemikiran dari kalian. Nah, silakan dilanjutkan tugasnya. Ya, berhubung karena bel sekolah telah berbunyi, istirahat. Jadi anak-anak tugasnya jangan lupa dikumpul di meja Ibu. Ya, ketua kelasnya ya, dikumpul di meja Ibu. Nah, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Kita akan lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya setelah istirahat. Ya, Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.